Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurnime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Spy Family, atau terkadang orang Indo biasa nyebutnya dengan sebutan Spy X Family. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikin angka ini, biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. So, let's go. Pada awal anime ini, kita diperlihatkannya dua negara besar yang saat ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja, yakni negara Westalis dan juga negara Ostania. Yang mana duta besar dari Westalis dikabarkan telah tewas sewaktu berada di Ostania, sehingga bisa menimbulkan konflik antara dua negara tersebut. Di sini terdapat organisasi rahasia dari Westalis yang tidak mau terjadi pertikaian antara dua negara tersebut. Lalu mereka pun mengirim agen mata-mata mereka yang handal untuk menyusup ke Ostania. Ia dikenal dengan nama Twilight, atau dalam bahasa Jepang biasa disebut Tasogare. Saat ini Tasogare diminta untuk menjalankan misi rahasia bernama Operation Strix, yakni Tasogare akan menyelidiki ketua Partai Persatuan Nasional Ostania yang bernama Donovan Desmond, yang mana keberadaan Donovan Desmond sendiri bisa mengancam perdamaian antara Westalis dan Ostania. Dan karena Donovan Desmond jarang sekali menampakkan diri di publik, kecuali saat acara ramah tamah anaknya di sekolah secara berkala. Oleh karena itu, dalam waktu 1 minggu, Tasogare harus memiliki seorang anak dan istri, agar Tasogare bisa memasukkan anaknya di sekolah yang sama dengan anak dari Donovan Desmond. Awalnya Tasogare cukup terkejut, karena dalam waktu 1 minggu, tentu ia tidak bisa memiliki seorang anak. Lalu di sini Tasogare pun memutuskan mengadopsi seorang anak dari sebuah panti asuhan yang tidak terlalu terkenal, agar nantinya data dari anak tersebut mudah disamarkan. Oh iya, selama menjalankan misi Operation Strix, Tasogare akan menggunakan nama samarannya, yaitu Lloyd Forger. Dan singkatnya, saat ini Lloyd berhasil mengadopsi seorang gadis kecil bernama Anya, yang mana menurut Lloyd, Anya memiliki kecerdasan yang mumpuni untuk mendaftar di sekolah yang sama dengan anak dari Donovan Desmond, yakni di Akademi Eden. Hal ini bisa dilihat bahwa Anya bisa menjawab soal TTS dengan sangat mudah. Namun sebenarnya, alasan Anya bisa menjawabnya karena Anya memiliki sebuah kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, atau biasa disebut dengan Esper, yang mana kekuatan ini Anya dapatkan dari sebuah hasil percobaan ilegal oleh seorang ilmuwan. Dan sebelum diasuh Lloyd, dulunya Anya sudah pernah diasuh oleh 4 orang yang berbeda dan berakhir di panti asuhan tersebut. Di sini Anya cukup tertarik dengan Lloyd karena ayah barunya tersebut adalah seorang mata-mata, yang mana akhir-akhir ini Anya sering sekali menonton anime tentang mata-mata. Lalu saat ini, Lloyd dan Anya pun tinggal di sebuah apartemen yang terlihat sederhana. Hingga suatu ketika, saat Lloyd pergi keluar, tiba-tiba Anya menyalakan semacam radio sinyal milik Lloyd, sehingga membuat kelompok yang sedang memburu Lloyd pun tahu lokasinya. Dan saat Lloyd pulang, ternyata Anya telah diculik dan dijadikan sandera oleh musuh Lloyd tersebut. Namun dikarenakan Lloyd adalah mata-mata yang handal, ia pun berhasil menghabisi musuh-musuhnya dan menyelamatkan Anya. Di sini Lloyd sepertinya masih kesusahan dalam mendidik Anya. Apalagi Anya yang susah sekali disuruh belajar untuk melakukan tes masuk di Akademi Eden. Di sini Anya sangat yakin bahwa ia bisa melalui tes tersebut, karena saat tes masuk nanti, Anya akan melihat jawaban dari pikiran teman-temannya. Namun setelah sebelumnya, Anya yang berhasil diselamatkan Lloyd dari para penjahat tersebut, saat ini Anya pun memutuskan berjuang sekuat tenaga untuk masuk ke Akademi Eden, agar Lloyd tidak merasa kecewa terhadap Anya. Dan singkat cerita, akhirnya Anya pun berhasil lolos dalam ujian tes tulis Akademi Eden dengan nilai yang pas-pasan. Lalu yang membuat Lloyd dan Anya kebingungan saat ini,
yakni Anya harus mengikuti sebuah sesi wawancara bersama kedua orang tuanya. Dan dikarenakan saat ini Lloyd tidak punya istri, akhirnya teman Lloyd sekaligus seorang informan bernama Frankie memberikan Lloyd data-data seluruh wanita yang ada di kota tersebut. Hingga suatu ketika, saat Lloyd sedang pergi ke tukang jahit untuk menjahitkan baju Anya, ia bertemu dengan wanita yang membuatnya cukup terkejut. Pasalnya, Lloyd tidak menyadari kehadiran dari wanita tersebut. Ia bernama Yor. Di sini awalnya Lloyd cukup tertarik terhadap Yor, karena menurut data yang ia dapatkan, Yor sendiri merupakan wanita lajang yang hanya bekerja di bagian urusan sipil di kota tersebut. Namun di balik semua itu, sebenarnya Yor memiliki identitas rahasia, yakni seorang pembunuh bayaran, yang tentunya identitasnya tersebut telah disamarkan oleh pimpinan Yor. Lalu karena Anya mengetahui bahwa Yor merupakan seorang pembunuh bayaran, saat ini Anya menginginkan Yor untuk menjadi ibunya. Alasan Anya ingin menjadikan Yor sebagai ibunya bukan karena Anya adalah gadis psikopat, melainkan karena anime mata-mata yang akhir-akhir ini ia tonton. Dan singkatnya, karena Yor saat ini juga membutuhkan seorang pacar palsu untuk menghadiri acara pesta temannya, Lloyd dan Yor pun akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama, yakni Lloyd akan berpura-pura menjadi pacar palsu Yor saat pesta temannya Yor. Lalu nantinya Yor sendiri akan berpura-pura menjadi ibu dari Anya saat acara wawancara di Akademi Eden nanti. Waktu acara pesta teman Yor pun tiba. Namun sepertinya sampai acara dimulai pun Lloyd belum kunjung datang. Dan ketika Yor hendak pulang, akhirnya Lloyd pun datang dengan wajahnya yang berlumuran darah. Hal ini dikarenakan di saat bersamaan Lloyd mendapatkan misi dadakan dari bosnya. Namun saat bersama Yor, sepertinya Lloyd salah berbicara bahwa ia mengaku sebagai suami dari Yor, sehingga membuat mereka berdua harus berpura-pura telah menikah. Dan tak lama kemudian, mereka pun pulang. Saat di tengah perjalanan, mereka diserang kelompok yang merupakan musuh dari Lloyd. Di sini Lloyd mengatakan kepada Yor bahwa orang-orang tersebut merupakan pasiennya yang sedang lepas kendali. Hal ini dikarenakan sejak awal Lloyd mengaku kepada Yor sebagai dokter psikiater. Namun yang aneh, di sini dengan polosnya, Yor pun mempercayai perkataan dari Lloyd tersebut. Di saat sedang berlari dari kejaran musuhnya Lloyd, tiba-tiba Yor menyatakan ingin menikah dengan Lloyd. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini banyak wanita lajang usia 25 tahun hingga 30 tahun yang dicurigai sebagai penyusup. Namun alasan lain Yor ingin menikah dengan Lloyd, yakni untuk mengamankan identitasnya sebagai pembunuh bayaran. Lalu singkatnya, Lloyd pun menerima Yor sebagai istrinya, agar misinya sebagai mata-mata juga lebih aman. Dan dimulailah keluarga palsu Forger dengan setiap anggota keluarganya yang saling menyembunyikan identitas mereka masing-masing. Lanjut, waktu wawancara di Akademi Eden pun tiba. Di sini, Lloyd telah melatih Yor dan juga Anya agar bisa bersikap sesuai etika yang ada di Akademi Eden. Karena di Akademi Eden tidak hanya calon siswa saja yang dinilai, melainkan keluarga dari calon siswa juga akan dinilai seberapa pantaskah mereka bisa berhubungan dengan Akademi Eden. Di sini ketua dari pengawas Eden adalah Pak Henderson. Dan karena Pak Henderson sering mengatakan kata elegan, kita panggil saja Elegan Sensei. Singkatnya, setelah melihat keeleganan keluarga Forger, akhirnya keluarga Forger lolos ke tahap wawancara. Di awal saat keluarga Forger diwawancarai, mereka terlihat bisa melaluinya dengan baik, sebab mereka telah berlatih sesuai dengan arahan Lloyd. Namun, salah satu pewawancara, yaitu Swan Sensei, tiba-tiba membandingkan mana yang lebih baik antara Yor dengan mama kandung Anya. Dan karena Anya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi ibu kandungnya saat ini, seketika itu juga Anya pun menangis.
Alasan Swan Sensei sengaja mengatakan hal tersebut karena saat ini hubungan keluarganya yang tidak baik-baik saja. Sehingga ia tak mau melihat ada keluarga yang memiliki hubungan harmonis. Setelah mendengar pertanyaan tak wajar dari Swan Sensei, di sini Lloyd dan Yor pun hampir saja akan menghajar Swan Sensei. Lalu Lloyd bersama keluarganya pun memutuskan untuk pulang sembari mengatakan bahwa jika menyakiti anak kecil adalah didikan Akademi Eden, maka anaknya tidak pantas untuk bersekolah di Eden. Sesampainya mereka di rumah, keluarga Verger pun merasa was-was, terutama Lloyd yang merasa frustasi sebab akankah Anya diterima di Eden. Dan jika Anya tidak diterima, secara otomatis misi Operation Streak yang dijalankan Lloyd pun akan gagal. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, ternyata nama Anya tidak ada di daftar nama siswa yang lolos. Namun untungnya, tempo lalu saat Lloyd menegur Swan Sensei, membuat Elegant Sensei menjadi tersadar mengenai kelayakannya sebagai pengajar di Akademi Eden. Sehingga membuat Anya pun akhirnya bisa diterima di Akademi Eden. Di sini untuk merayakan keberhasilan Anya, anggota organisasi Lloyd pun digerakkan untuk mengikuti sebuah drama penyelamatan Tuan Putri Anya di sebuah kastil yang telah disewa. Lanjut. Upacara hari pertama masuk di Akademi Eden pun telah tiba. Di sini secara diam-diam, Lloyd telah mengatur peletakan kelas dari Anya agar Anya bisa satu kelas dengan putra dari Donovan Desmond, yaitu Damian. Yang mana dalam misi kali ini, ia ingin Anya bisa akrab dengan Damian. Lalu ketika ada acara kunjungan wali murid, Lloyd pun bisa mendekati Donovan Desmond. Namun saat hari pertama tersebut, tiba-tiba Anya malah memukul Damian. Hal ini dilakukan karena Anya yang sedari tadi diganggu terus-menerus oleh Damian dan kawan-kawannya. Dan untungnya, Anya tidak sampai dikeluarkan dan hanya mendapatkan skors. Hal ini dikarenakan Anya beralasan bahwa ia memukul Damian sebab ingin melindungi temannya yang bernama Becky. Setelah kejadian tersebut, Lloyd pun berusaha keras meyakinkan Anya agar segera meminta maaf kepada Damian. Yang mana jika gagal, maka misi mendekati Donovan Desmond pun juga akan gagal. Di sini Anya juga telah berjuang sekuat tenaga agar ia bisa berbaikan dengan Damian. Namun sepertinya semakin sering Damian melihat Anya membuat perasaannya menjadi tak karuan. Sehingga saat Anya meminta maaf kepada Damian, Damian dengan malu-malu kucing mencoba menghindari Anya dengan mengatakan bahwa ia tak mau menerima permintaan maaf dari Anya. Seketika itu pun Lloyd menjadi sangat frustasi. Dan karena rencana untuk mendekati Damian telah gagal, Lloyd pun mengubah rencananya, yakni dengan menjadikan Anya sebagai murid elit di Akademi Eden dengan memiliki 8 bintang stella. Yang mana di Akademi Eden biasanya akan mengadakan semacam pertemuan secara khusus dengan murid-murid elit tersebut bersama dengan wali kelas mereka. Dan karena putra pertama Donovan Desmond atau kakak dari Damian juga merupakan murid elit Eden, sehingga Lloyd pun harus menjadikan Anya sebagai murid elit di Eden. Dengan tujuan tak lain agar Lloyd bisa bertemu Donovan Desmond. Lalu, untuk cara mendapatkan ke-8 bintang stella sendiri bisa didapatkan dari nilai akademik maupun nilai bakti sosial yang baik. Namun cara ini tak semudah yang dibayangkan karena Anya memiliki trauma masa lalu saat bersama para ilmuwan, sehingga membuat Anya menjadi benci terhadap namanya belajar. Meski begitu, Anya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan stella agar tidak mengecewakan Lloyd. Hari-hari pun berlalu. Saat ini, adik laki-laki Yor yang bernama Yuri berkunjung ke rumah Verger family. Di sini, Yuri terlihat cukup marah kepada Yor karena sebelumnya Yor sendiri belum mengabari tentang pernikahannya dengan Lloyd kepada Yuri. Dan yang lebih parah, di sini Yor juga mengatakan bahwa pernikahannya dengan Lloyd sudah berjalan selama 1 tahun.
Di sini sepertinya Lloyd cukup curiga melihat gerak-gerik dari Yuri. Dan benar saja, sebenarnya identitas Yuri adalah sebagai agen kepolisian rahasia, yang mana kepolisian rahasia sendiri merupakan musuh alami dari mata-mata. Namun untungnya, ketika Yuri bertemu dengan kakaknya, Yuri akan menjadi jinak, sehingga membuat Yuri tidak ada celah untuk mengusut tentang Lloyd. Dan identitas Lloyd sebagai mata-mata pun aman, sampai akhirnya Yuri pun kembali pulang. Lalu keesokan harinya, setelah mengetahui identitas dari Yuri yang sebagai agen kepolisian rahasia, Lloyd pun menjadi sedikit curiga terhadap Yor. Akankah Yor memiliki identitas lain? Singkatnya, saat ini Lloyd dan juga Frankie akan menemui Yor dengan menyamar menjadi agen polisi rahasia. Di sini mereka mencoba memancing Yor agar mereka bisa mengungkap identitas rahasia dari Yor. Namun sepertinya Lloyd tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan dalam diri Yor. Bahkan identitas Yuri sebagai polisi rahasia, Yor pun juga tidak mengetahuinya. Sebab saat Lloyd menyamar menjadi polisi rahasia, di sini Yor sama sekali tidak menyebut nama Yuri. Dan pada akhirnya, Lloyd pun percaya bahwa Yor adalah wanita biasa yang baik hati. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini, Anya tengah berusaha agar bisa mendapatkan bintang Stella. Hingga suatu ketika, Lloyd mengajak Anya ke sebuah rumah sakit untuk membantu-bantu di sana. Yang mana salah satu cara agar mendapatkan Stella adalah dengan membantu di bidang sosial. Awalnya, Anya selalu gagal dalam membantu perawat di sana. Bahkan Lloyd dan Anya sempat akan disuruh untuk pulang, karena Anya dianggap malah mengganggu perawat di sana. Lalu singkatnya, saat hendak pulang, tiba-tiba Anya mendengar suara orang tenggelam dengan kemampuan espernya. Dan benar saja, saat Anya menuju ke kolam renang, di kolam renang tersebut terdapat seorang anak laki-laki yang tengah tenggelam. Seketika Anya pun langsung melompat ke kolam tersebut. Namun karena sama-sama tidak bisa berenang, untungnya Lloyd berhasil menyelamatkan mereka berdua. Di sini pihak rumah sakit sangat berterima kasih, terutama kepada Anya, karena Anya dianggap telah menyelamatkan nyawa seseorang. Dan karena kejadian itu, akhirnya Anya berhasil mendapatkan Stella untuk pertama kalinya. Beberapa hari pun berlalu. Akhir-akhir ini Lloyd sering mendapatkan misi lain di luar Operation Strix, sehingga membuat tetangganya curiga tentang hubungan keluarga Forger. Lalu singkatnya, Lloyd pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke akuarium bersama keluarganya, agar tetangganya tidak lagi curiga terhadap hubungan keluarga Forger. Namun yang mengejutkan, di tengah liburannya, tiba-tiba Lloyd mendapat misi dari organisasinya, bahwa terdapat benda dari teroris yang terpasang pada penguin di akuarium tersebut. Dan yang membuat Lloyd makin gelisah, karena tetangganya juga sedang berlibur di akuarium tersebut. Lalu karena misi kali ini sangatlah penting, pada akhirnya Lloyd tetap mengedepankan misinya. Dan singkat cerita, akhirnya Lloyd berhasil menangani misinya tersebut. Lalu agar tidak dicurigai tetangganya, Lloyd beralasan bahwa alasan ia pergi agak lama karena Lloyd ingin memberi Anya sebuah hadiah boneka penguin. Sesampainya di rumah, sepertinya Anya sangat menyukai boneka penguin tersebut. Hal ini terlihat dengan Anya yang langsung mengajak bermain boneka tersebut menjadi anak buahnya. Di sini Anya mengajak bonekanya berkeliling di seisi rumah. Namun ketika Anya hendak ke kamar Lloyd, seketika Lloyd yang tahu pun langsung memarahi Anya. Karena di kamar Lloyd terdapat barang-barang rahasia, begitu juga dengan kamarnya Yor. Alasan lain Lloyd sangat marah karena ia tak mau kejadian yang dulu terulang kembali. Di sini seketika Anya pun langsung menangis setelah dimarahi Lloyd. Lalu singkat cerita, untuk menenangkan Anya, Lloyd dan Yor pun memutuskan untuk ikut bermain mata-mata dengan Anya menggunakan boneka milik Anya.
Oke, untuk pembahasan anime Spy Family cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.